Hari ini, seperti tema yang sudah dipublikasikan, saya akan berbicara tema Christmas and Angels, Natal dan malaikat-malaikat. Apa hubungannya Natal dengan para malaikat? Hubungannya adalah karena malaikat-malaikat itu sangat berperan aktif di dalam peristiwa Natal. Ada seorang namanya Billy Hallowell, dia bilang begini, salah satu elemen yang paling menarik adalah peran yang dimainkan oleh para malaikat dalam Alkitab dalam kisah kelahiran Kristus. Jadi kelahiran Kristus itu peristiwa yang banyak hal menarik di dalamnya. Ya, ada hal menarik karena ada seorang perempuan muda bisa mengandung tanpa hubungan dengan seorang laki-laki. Ada hal menarik karena ada sejumlah orang-orang yang terlibat di dalamnya yang mustahil bisa datang. Misalnya orang-orang Majus dari timur yang hanya lihat bintang saja bisa membawa mereka datang kepada Yesus. Ada hal menarik karena kita juga bisa melihat berbagai peristiwa ajaib yang mengatur sejarah di mana Yesus harusnya dilahirkan di Nazaret karena Yusuf dan Maria besar di Nazaret. Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Jadi waktu Maria mengandung dia tinggal di Nazaret dan kalau tidak ada halangan dia pasti akan melahirkan Yesus di Nazaret. Kalau sampai dia melahirkan Yesus di Nazaret, nubuat Mika 5 bahwa dia lahir di Bethlehem jadi gagal. Tapi tiba-tiba Kaisar Agustus menyuruh sensus, maka terjadilah perpindahan dari Nazaret ke Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem, maka Mika 5 terjadi. Jadi hampir saja Mika 5 ayat 1 itu meleset. Tapi tiba-tiba Kaisar Agustus masuk, nubuat terjadi, pasti ada Tuhan di balik Kaisar Agustus yang memerintahkan sensus. Dan itu semua adalah hal menarik. Tapi yang tidak kalah menarik ini adalah malaikat-malaikat. Karena itu maka hari ini saya ingin kita mengajak kita untuk mempelajari soal malaikat-malaikat dan Natal ini. Ya, saya mau bahas beberapa hal. Pertama adalah kesibukan para malaikat di sekitar hari Natal. Saudara, dalam kisah-kisah Natal itu, malaikat itu kalau kita lihat sepertinya sangat sibuk. Mereka terlibat dengan begitu banyak pekerjaan, begitu banyak tugas, baik sebelum Natal, pada saat Natal, bahkan setelah Natal. Malaikat sibuk sekali. Kita mencatat beberapa, misalnya pertama, malaikat memberitahukan kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Yesus. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu harus dilihat dari kacamata Natal. Karena menurut nubuatan dia datang dulu persiapkan jalan. Ratakan tanah tak bergelombang. Nah itu harusnya kerjanya Yohanes. Yohanes persiapkan jalan untuk Mesias, untuk Yesus. Maka lahirnya Yohanes Pembaptis itu harus dipandang dari sudut pandang Natal. Dan waktu Yohanes Pembaptis lahir atau sebelum dia lahir, nah, di situ malaikat sudah mulai dengan menampakkan diri kepada orang tuanya. Lukas 1. Maka tampaklah kepada Sakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, seorang malaikat Tuhan. 12. Melihat hal itu dia terkejut dan menjadi takut, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira dan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Saya geser dikit, intermezzo sedikit. Waktu Yohanes Pembaptis lahir, malaikat bilang banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Kalau Yohanes Pembaptis lahir saja, banyak orang bersuka cita atas kelahirannya, apalagi Yesus. Maka orang harus lebih bersuka cita pada waktu hari Yesus lahir ketimbang Yohanes lahir. Ayat 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu hal ini terjadi?
sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya dan seterusnya. Jadi malaikat mulai sibuk urus Natal itu pada waktu menyampaikan berita soal kelahiran Yohanes Pembaptis. Yang kedua, malaikat memberitahu Maria bahwa dialah yang dipilih untuk melahirkan Yesus. Seperti tadi malam saya bilang, hampir semua, menurut Barclay, hampir semua perempuan Israel harap-harap, karena ada janji Mesias, harap-harap merekalah yang melahirkan Mesias. Ya, tapi jelas itu tidak mungkin karena Mesias datang dari suku Yehuda, jadi masuk akal kalau setiap perempuan Yehuda berharap Mesias lahir dari rahimnya. Tapi ternyata seorang perawan muda yang dipilih dan untuk menyampaikan itu lagi-lagi malaikat. Lukas 1, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Dalam bulan ke-6, bukan dalam bulan 6. Gara-gara salah baca, inilah urut. Dalam bulan 6, maka dihitung-hitung. Kalau itu 6, maka hamil pada bulan 6. Lalu 9 bulan kemudian, maka mereka pakai untuk memprediksi Tuhan Yesus lahir kapan. Ini bukan bulan 6, bulan ke-6. Bulan ke-6 hitung dari mana? Dari malaikat menampakkan diri kepada Zakaria. Nah sekarang, kalau mau tahu itu bulan apa, kamu harus tahu Zakaria bertugas bulan apa. Baru hitung 6 setelah itu. Jadi tidak mudah untuk menghitung Yesus lahir itu ya. Nah, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Jadi, itu di Nazaret, bukan di Bethlehem. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maria itu dari kata mara, artinya pahit. Ada yang nama Maria di sini? Betapa pahit hidupnya kawan. Ya. Nah, seorang bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Begini saudara, kenapa harus tanya begitu? Karena di dalam perjanjian lama kalau malaikat muncul itu hanya 2. Kasih berita baik atau kasih berita buruk. Berita baik artinya kamu diberkati, berita buruk kamu dihukum. Ya, makanya perlu tanya dulu, tiba-tiba ini malaikat datang. Makanya jangan terlalu senang kalau malaikat datang. Hampir semua orang di perjanjian lama kalau melihat malaikat datang itu langsung tumbang. Jatuh ketakutan. Yohanes saja sampai hampir mati. Daniel saja sampai pingsan. Tapi sekarang kita kirim aku malaikatmu. Itu kalau dikirim sungguh-sungguh kita bisa repot ya. Nah, lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Kenapa? Karena biasanya orang ketemu malaikat itu takut. Makanya dibilang jangan takut. Nanti saudara lihat pada para gembala juga, jangan takut. Karena semua orang ketemu malaikat itu takut itu. Ya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunianya untuk melahirkan Mesias. Jadi, kalau Maria dipilih melahirkan Mesias, bukan karena Maria layak. Bukan karena Maria memenuhi persyaratan. Tidak, itu hanya kasih karunia. Karena Tuhan bisa pakai orang lain selain Maria. Ya, kalau Maria tidak, mungkin Thomas. Harus perempuan. Kalau bukan Maria mungkin Lydia. Bisa saja. Tapi ini Maria dapat kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Jadi malaikat setelah urus dengan Zakaria, sekarang urus dengan Maria. Nah yang ketiga, malaikat mencegah niat Yusuf menceraikan Maria, sekaligus memberitahu kepadanya tentang persoalan kehamilan Maria. Karena gini, sebenarnya Yusuf itu dengan Maria sudah kawin atau bertunangan. Kalau memang masih bertunangan seperti tadi, kenapa mau menceraikan? Karena dalam tradisi orang Yahudi,
Itu orang sampai kawin, nikah itu ada 3 tahap. Pertama tunangan tahap 1 itu waktu anak-anak. Ya. Jadi papa mama sudah kasih, oh ini kita mau tunangkan mereka. Ya, kasih mereka jodoh. Tapi itu bisa putus, bisa batal. Sampai mereka dewasa, lalu dewasa mereka masuk pada tunangan tahap kedua. Kalau tunangan tahap kedua itu 1 tahun kemudian baru masuk pernikahan. Tapi di tunangan tahap kedua, bagi mereka itu sudah dianggap suami istri. Jadi saya bertunangan dengan orang, itu sudah dianggap orang itu istri saya suami orang itu. Dan kalau sampai putus pada tunangan tahap kedua, dianggap cerai. Bedanya adalah sudah dianggap, statusnya sudah dianggap suami istri, bedanya hanya belum tinggal bersama. Baru masuk pernikahan. Nah, Yusuf dan Maria itu ada pada tunangan tahap kedua. Jadi memang tunangan, tapi sudah dianggap istri. Itulah sebabnya begitu dengar Maria hamil di luar nikah atau tidak ada hubungan dengan Yusuf, maka Yusuf itu mau menceraikan Maria yang dalam budaya waktu itu dianggap istri. Tapi waktu itu terjadi lagi-lagi malaikat intervensi. Matius 1. Karena Yusuf suaminya, makanya dikatakan suaminya. Suaminya ini karena tunangan tahap 2 sudah dianggap suami. Seorang yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu ini semua peristiwa sebelum Yesus dilahirkan. Pada hari, jadi itu pranatal. Jadi sebelum Natal malaikat sudah sibuk. Urus segala hal. Pada hari Natal persis, lagi-lagi malaikat terlibat, yaitu malaikat memberitahu kepada para gembala soal kelahiran Yesus. Di ayat 8 sampai 11 Lukas 2. Di daerah itu ada gembala-gembala tinggal di padang, di Migdal Eder, ya, di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut dan seterusnya. Berarti malaikat memberitahu persis hari Natal. Sebelum Natal sudah aktif. Pas Natal itu aktif. Ya. Berikutnya malaikat-malaikat memuji Allah setelah pemberitahuan kepada para malaikat. Ini masih pas hari Natal. Ayat 13-14. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada malaikat voice. Tampil, paduan suara surga ikut tampil. Bukan hanya satu malaikat, banyak malaikat, sejumlah besar malaikat tampil di sana. Setelah itu, setelah hari Natal, Yesus lahir. Karena Herodes mau bunuh Yesus, ya, dalam cerita orang Majus, maka lagi-lagi malaikat muncul. Dia suruh Yusuf melarikan Maria dan bayi Yesus ke Mesir. Matius 2. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangun, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia, dan seterusnya. Jadi sebelum Natal, pada Zakaria, pada Maria, pada Yusuf. Pada hari Natal, pada para gembala, dan mereka menyanyi. Setelah Natal, pada cerita tentang orang Majus, kira-kira 1 tahun lebih setelah peristiwa Natal, lagi-lagi malaikat suruh bawa lari Maria dan Yesus ke Mesir. Nah, dari semua peristiwa ini kita bisa melihat bahwa malaikat sangat aktif dalam peristiwa Natal. Bahkan dapat kita katakan bahwa kelihatannya para malaikat sibuk banget dalam urusan Natal. Dan
Kalau kita perhatikan dengan seksama, saudara, malaikat-malaikat yang terlibat di dalam Natal ini itu ada banyak. Tapi saudara, ada malaikat-malaikat yang muncul di sana tanpa disebutkan namanya. Tapi ada malaikat yang disebut namanya secara spesifik. Lukas 1:19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Aku Gabriel." Matius 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Nah saudara, itu berarti malaikat yang tadi nyanyi banyak-banyak ada kasih tahu daftar nama? Tidak. Tapi saudara, malaikat ini juga yang terlibat dalam Natal, ada malaikat disebut namanya Gabriel. Saudara, memang kita tidak tahu banyak tentang Gabriel ini. Karena Alkitab memang berbicara sangat terbatas tentang dia. Tapi saudara, kita harus tahu, malaikat itu banyak sekali. Sangat banyak. Saudara, pada waktu Petrus mau potong telinganya hamba imam besar, Yesus bilang, "Sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat?" Berarti malaikat itu minimal ada 12 pasukan. Kata pasukan di situ dalam bahasa Yunani legion. Legion itu istilah militer Romawi. Satu legion itu ada 6.000 tentara. Maka 12 legion adalah 12 kali 6.000 itu 72.000. Maka minimal malaikat tidak bisa kurang dari 72.000. Tapi Yesus kan tidak bilang meminta 12 pasukan, lebih dari 12 pasukan malaikat. Tapi saudara, kalau kita lihat dalam Wahyu 5 ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Laksa itu berapa? 1 laksa 10.000. Maka berlaksa-laksa itu artinya puluhan ribu, dan beribu-ribu laksa artinya kalau 1 laksa 10.000, berlaksa-laksa artinya puluhan ribu, lalu beribu-ribu laksa 10.000 kali beribu-ribu. Dan berapa banyak? Kita tidak tahu. Jumlah malaikat itu tetap. Karena mereka tidak kawin dan tidak beranak, tapi juga tidak mati. Maka jumlah mereka tetap, kecuali yang dilempar gara-gara pemberontakan itu, yaitu iblis. Tapi jumlah mereka sangat banyak, saudara. Kita tidak tahu pasti berapa banyak. Tapi kalaupun tadi dikatakan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, itu adalah malaikat yang sekeliling tahta. Terus tidak ada jaminan bahwa seluruh malaikat tampil di sekeliling tahta. Yang tampil di sekeliling tahta itu adalah beribu-ribu laksa, tapi yang di lain tempat. Maka kita bisa, mungkin ini jutaan atau miliaran malaikat. Tapi saudara-saudara, dari seluruh miliaran malaikat itu, berapa yang disebut namanya di Alkitab? Di dalam Alkitab kanonik itu yang Kejadian sampai Wahyu. Kalau yang non-kanonik, itu yang punya Katolik yang tidak ada di dalam Alkitab kita itu. Deuterokanonika. Nah, di dalam Alkitab kanonik itu hanya ada 2 yang disebut. Yaitu Mikael dan yang satu Gabriel. Kalau kita hitung dengan yang Deuterokanonika yang punya Katolik itu, maka itu ada nama malaikat Rafael dan Uriel. Tapi kalau kita gabung yang kanonik dan yang deuterokanonik ini, maka semua malaikat yang mungkin miliaran, hanya 4 malaikat yang disebut namanya. Mikael, Gabriel, lalu Rafael, lalu Uriel. Tapi kalau kita buang yang deuterokanonika, di seluruh Alkitab kita hanya 2 malaikat yang disebut namanya, Mikael dan Gabriel. Mikael itu banyak disebut di dalam kitab Daniel. Dan dia dianggap sebagai pemimpin yang besar. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Ya.
Ini maksudnya adalah bahwa bangsa Israel akan mengalami penderitaan yang hebat. Ada masa kesusahan besar. Tapi pada waktu Israel mengalami masa kesusahan besar, Tuhan memberikan Mikael, pemimpin besar, pemimpin para malaikat itu akan mendampingi Israel. Ya. Bahkan Mikael itu disebut sebagai penghulunya para malaikat dalam Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael, maka Mikael itu penghulu malaikat. Kepalanya para malaikat itu Mikael. Gabriel tidak pernah dibilang sebagai penghulu malaikat. Tapi menarik saudara, dari miliaran malaikat, misalkan miliaran malaikat, pemimpin utama penghulunya disebut namanya Mikael, lalu ada malaikat lain, Gabriel. Kira-kira Gabriel ini masuk kelompok mana? Malaikat kroco-krocoan atau pemimpin besar? Kita tidak tahu. Dia persoalannya adalah apakah penghulu malaikat itu cuma satu? Bisa jadi ada penghulu malaikat itu ada lebih daripada satu, dan kalau itu benar dan sepanjang Alkitab hanya Mikael dan Gabriel yang disebut namanya, maka kita bisa menafsirkan bahwa Gabriel ini pasti bukan malaikat sembarang. Ini malaikat istimewa, malaikat dengan kedudukan yang sangat tinggi. Nanti kapan-kapan saya bikin seri khotbah tentang malaikat. Ya, apa itu kerubim, apa itu serafim, dan kita lihat organisasi-organisasi malaikat dan apa yang mereka kerjakan. Tapi yang pasti dengan nama Gabriel dimunculkan di situ, itu menunjukkan Gabriel paling tidak dia setara atau sedikit saja kedudukannya di bawah Mikael, penghulu malaikat itu. Nah, tadi Mikael itu banyak dibicarakan di dalam kitab Daniel, tapi Gabriel juga tidak ketinggalan. Daniel 8 ayat 16. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai suara manusia berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Daniel lihat banyak penglihatan, tapi dia tidak mengerti. Maka Tuhan suruh Gabriel, kasih tahu dia apa arti seluruh penglihatan itu. Lalu dalam Daniel 9 ayat 21, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu. Maka Mikael dan Gabriel sama-sama muncul di dalam kitab Daniel. Jadi sekali lagi, kelihatannya Gabriel ini bukan malaikat biasa. Ini malaikat istimewa, malaikat dengan kedudukan yang sangat tinggi. Di dalam McClintock and Strong Encyclopedia dikasih keterangan begini. Di dalam tulisan-tulisan para rabi Yahudi, Gabriel digambarkan berdiri di depan takhta ilahi di dekat standar suku Yehuda. Para rabi juga mengatakan bahwa dia adalah pangeran api dan ditunjuk untuk memimpin pematangan buah, bahwa dia adalah satu-satunya malaikat yang mengerti bahasa Kasdim dan Syria dan mengajar Yusuf 70 bahasa yang digunakan pada saat pembuangan ke Babel. Bahwa dia dan Mikael menghancurkan pasukan Sanherib dan membakar bait Allah di Yerusalem. Itu dalam pengajaran para rabi. Lalu seorang namanya Pamela Palmer, dia bilang, kita tidak tahu apakah Gabriel adalah malaikat agung, karena hal itu tidak pernah disebutkan dalam Alkitab. Tapi penyebutan namanya menyinggung fakta bahwa dia adalah malaikat utama yang menyampaikan pesan-pesan penting. Pesan penting dari surga itu disampaikan oleh malaikat Gabriel ini. Nah, apa yang saya maksudkan di sini? Yang saya maksudkan ini, saudara, Natal itu hari yang istimewa. Natal itu hari yang mulia. Sampai malaikat-malaikat semua sibuk. Dan ini yang terlibat di dalam Natal bukan hanya malaikat kecil-kecil, tapi bahkan salah seorang pemimpin malaikat terbesar bernama Gabriel ikut terlibat di dalamnya. Ini semua menunjukkan bahwa Natal memang begitu istimewa. Pamela Palmer lagi. Malaikat memiliki peran penting dalam kisah Natal. Karena kelahiran Yesus tidak seperti kelahiran lainnya. Malaikat memiliki kekuatan dan muncul dalam keadaan yang sangat penting.
sehingga masuk akal mengapa mereka hadir dalam kisah Natal. Sesuatu yang benar-benar ajaib terjadi ketika Yesus mengambil bentuk manusia sebagai bayi laki-laki. Keberadaan malaikat berfungsi sebagai konfirmasi terhadap sifat ajaib pembuahan dan kelahiran Yesus serta kedatangan Raja segala raja. Karena yang lahir ini Raja segala raja, Tuhan sendiri seperti saya jelaskan semalam. Maka Tuhan itu adalah junjungannya seluruh malaikat. Maka tidak peduli malaikat setinggi apapun, sehebat apapun kedudukannya, harus terlibat di dalam kisah Natal. Maka di sini kita bisa lihat bahwa malaikat, boleh dikatakan malaikat itu adalah panitia Natal yang pertama. Berbahagialah para panitia Natal, karena sebenarnya saudara itu adalah perpanjangan tangan dari para malaikat. Siapa ketua panitia? Nah itu Gabriel, itu ketua panitianya tuh. Siapa ketua panitia? Saudara adalah Gabriel. Kalau saudara perempuan, rubah sedikit, saudara adalah Gebi. Maka panitia surga begitu sibuk urus Natal. Oke. Sekarang yang kedua. Natal itu sebenarnya untuk siapa? Natal adalah hari di mana Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat, Kristus Tuhan. Sesuai berita para malaikat. Tapi Natal untuk siapa? Lihat berita malaikat. Lukas 2, 10-11. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu. Saya garis bawahi kata seluruh bangsa dan bagimu. Berarti Natal itu untuk seluruh bangsa dan bagimu. Untuk seluruh bangsa. Kita tahu bahwa Yesus itu atau Mesias secara khusus dijanjikan kepada bangsa Israel atau orang Yahudi, sehingga dapat saja orang berpikir bahwa Kristus itu datang hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang Yahudi saja. Janji-janji tentang Mesias, tentang Kristus diberikan kepada orang-orang Yahudi, tidak kepada bangsa lain. Tapi pada waktu Natal terjadi, malaikat memberi konfirmasi Natal itu untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Dan kita bisa bandingkan dengan Lukas 2, 30-32. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang engkau sediakan di hadapan segala bangsa. 32. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Berarti Natal untuk bangsa Israel dan Natal untuk seluruh bangsa. Natal untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa Amerika, bangsa Australia, bangsa Cina, India, Afghanistan, dan mana saja, untuk seluruh bangsa. John Calvin bilang begini, sukacita ini berlaku umum bagi semua orang. Karena sukacita itu diberikan tanpa pandang bulu kepada semua orang. Karena Allah telah menyajikan Kristus bukan kepada satu orang atau satu bangsa, tapi kepada seluruh keturunan Abraham. Termasuk kita, keturunan Abraham secara rohani. Tapi Natal juga bagimu. Hari ini telah lahir bagimu. Bagimu itu siapa? Karena konteksnya ini ngomong kepada para gembala. Berarti hari ini telah lahir bagimu. Bagi para gembala. Tapi itu boleh berlaku umum juga adalah bagi setiap kita. Nah, maka Natal itu bagi kita pribadi, tapi juga bagi seluruh bangsa. Sekarang mari kita bandingkan dengan Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Maka Yesus datang itu untuk kita. Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka Natal, Yesuslah itu untuk umatnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Natal itu untuk dunia. Supaya setiap orang yang percaya, Natal itu untuk orang. 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Natal itu untuk orang berdosa.
1 Yohanes 4 ayat 9. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Maka semua ayat itu menunjukkan bahwa Natal itu sebenarnya untuk manusia. Natal itu untuk manusia berdosa. Untuk manusia berdosa di seluruh dunia. Saudara, dalam Lukas 2 ayat 11 tadi, malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Malaikat tidak bilang, hari ini telah lahir bagi kita juru selamat. Tidak. Itu berarti apa? Artinya Natal tidak pernah dijadikan untuk para malaikat. Natal tidak pernah mempunyai manfaat untuk para malaikat. Berita baik dalam Natal adalah bagi manusia dan bukan bagi malaikat-malaikat. Bayi Natal itu dilahirkan yang adalah juru selamat, tapi dia bukan juru selamatnya para malaikat, tapi juru selamatnya kita. Malaikat jadi panitia, tapi Natal bukan untuk mereka. Panitia Natal di sini kerja, tapi untuk kita, termasuk panitia. Tapi panitia surga ini kerja, sedangkan Natal itu bukan untuk mereka. Kenapa? Karena malaikat itu yang tadi saya bilang mungkin miliaran, itu hanya dibagi dua, yaitu malaikat jahat dan malaikat yang taat kepada Tuhan. Malaikat jahat adalah malaikat yang berdosa, yang dilempar jadi iblis, dan Tuhan tidak pernah punya rencana menebus iblis. Tuhan tidak pernah punya rencana menyelamatkan iblis dari dosa-dosa mereka. Tidak. Sekali iblis dijatuhkan, nasib kekal mereka pasti masuk neraka. Tidak ada kasih karunia, tidak ada anugerah untuk para malaikat, tidak ada penebusan untuk dosa para malaikat. Sementara itu, malaikat yang satunya lagi, kelompok satu itu malaikat taat. Kalau mereka malaikat taat, mereka tidak berdosa. Kalau mereka tidak berdosa, maka mereka tidak perlu diselamatkan, tidak perlu juru selamat. Maka asli seluruh malaikat, entah malaikat tidak taat ataupun malaikat yang taat, tidak ada malaikat yang berbagian di dalam Natal. Perhatikan kata-kata John Gill. Dia dilahirkan bukan untuk atau demi kebaikan para malaikat. Karena para malaikat yang baik tidak memerlukan inkarnasi, penderitaan dan kematiannya. Karena mereka tidak pernah jatuh. Dan bagi para malaikat yang jahat, juru selamat tidak pernah dirancang dan disediakan bagi mereka. Dan Kristus juga tidak memikul kodrat mereka dan tidak menderita sebagai ganti mereka. Oleh karena itu malaikat tidak berkata, bagi kita, hari ini telah lahir bagi kita. Tapi bagimu, bagi kamu sekalian. Karena yang dimaksudkannya bukan hanya gembala-gembala atau orang Yahudi saja, tapi orang-orang bukan Yahudi, yaitu semua anak, semua keturunan rohani Abraham, semua orang pilihan. Karena mereka dan demi kebaikan mereka, dia memikul kodrat sebagai manusia. Yesaya 9 ayat 6. Nah, ini sesuatu yang menarik. Kalau Natal itu bukan untuk para malaikat, lalu mengapa malaikat sibuk sekali? Kalau Natal tidak punya manfaat bagi malaikat, mengapa para malaikat memberi kabar baik tentang Natal? Kalau Natal bukan untuk para malaikat, mengapa mereka membentuk paduan suara dadakan? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2, 13, 14. Kalau Natal bukan untuk mereka, kenapa mereka menyanyi? Natal memang bukan untuk mereka. Natal tidak punya manfaat, tidak punya efek bagi mereka. Mereka memang harus taat melayani Allah. Dan karena Allah berurusan dengan Natal, maka sebagai pelayan-pelayan Allah, mereka wajib terlibat di dalamnya. Karena itulah malaikat-malaikat itu, mereka diperintahkan oleh Allah untuk terlibat aktif. Mereka diperintahkan untuk jadi panitia Natal. Lihat Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus. Diutus siapa? Pasti diutus Allah untuk berbicara dengan engkau. Jadi Gabriel datang pada Sakaria itu karena perintah Allah.
Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi Gabriel itu pergi itu karena Allah menyuruh. Jadi saudara-saudara, maka malaikat ini melayani Allah. Allah itu mempunyai urusan dengan manusia berdosa, makanya ada Natal. Karena malaikat melayani Allah, biarpun Natal itu bukan untuk para malaikat, tapi seluruh malaikat wajib terlibat aktif di dalam Natal. Maka dari sudut pandang yang lain, kita boleh berkata bahwa sebenarnya malaikat-malaikat itu, karena Natal untuk kita, mereka jadi panitia Natal, maka sebenarnya malaikat-malaikat itu melayani kita. Perhatikan Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Itu malaikat yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa yang harus peroleh keselamatan? Bukan mereka, tapi kita. Dalam versi King James dikatakan bahwa bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang akan menjadi ahli waris keselamatan? Siapa ahli waris keselamatan? Saya dan saudara, orang-orang percaya. Dan malaikat-malaikat diutus untuk melayani kita. Calvin bilang, dari ayat-ayat ini, umat beriman menerima penghiburan yang tidak sedikit. Karena mereka mendengar bahwa bala tentara surga ditugaskan kepada mereka sebagai pelayan untuk menjamin keselamatan mereka. Sungguh merupakan janji kasih Allah yang tidak biasa bagi kita, bahwa mereka terus-menerus terlibat dalam pelayanan kepada kita. Saudara, kalau kita mau lihat pekerjaan malaikat, malaikat itu kerja bagi kepentingan kita, bukan hanya Natal. Sebelum Natal, mereka sudah kerja untuk manusia. Terlebih pada saat Natal mereka sibuk sekali. Setelah Natal lewat, mereka terus bekerja. Bahkan terus bekerja sampai hari ini. Dan seluruh pekerjaan malaikat itu demi kepentingan kita. Saudara, saya akan kasih beberapa contoh. Yesus lahir, malaikat sibuk. Yesus lahir untuk siapa? Untuk kita. Untuk apa? Untuk mati di kayu salib, lalu menebus kita. Setelah itu Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit, maka murid-murid perlu tahu bahwa Yesus yang mati itu bangkit. Nah, supaya murid-murid yakin Yesus yang mati itu bangkit, maka di situ malaikat kerja lagi. Lukas 24. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Itu pasti malaikat. Kedua orang itu berkata pada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit." Maka malaikat terlibat melayani orang percaya, murid-murid Tuhan, dengan memberikan konfirmasi tak terbantahkan. Yesus sudah bangkit. Jangan cari dia di sini. Ini tempat orang mati. Dia sudah hidup. Pada waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus terangkat pelan-pelan, murid-murid ternganga. Lihat. Jangan hanya lihat surga terus. Ingat, tugas masih banyak di bumi. Siapa yang menegur mereka? Lagi-lagi malaikat. Kisah 1, 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Pasti malaikat itu. Dan berkata pada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid yang sudah diberikan misi pemberitaan Injil mulai beritakan Injil. Dan saudara-saudara, secara mencengangkan kita lihat malaikat-malaikat pun terlibat di dalam bantu orang Kristen, orang percaya di dalam pemberitaan Injil. Saudara lihat dalam Kisah 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan, menurun jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi." Filipus, malaikat tampil pada Filipus, suruh, "Ayo ke jalan sana."
Maka Filipus akhirnya turun. Begitu Filipus turun, ketemu sida-sida dari Ethiopia. Lalu akhirnya diinjili. Lalu sida-sida dari Ethiopia akhirnya jadi orang percaya dan dibaptis. Lalu kisah 10. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, suruhlah beberapa orang ke Yope menjemput seorang bernama Simon yang disebut Petrus. Malaikat masuk ke Cornelius, suruh panggil Petrus. Petrus datang, injili Cornelius, lalu Cornelius bertobat dan percaya pada Yesus. Itu berarti bahwa di dalam pekerjaan misi, itu pekerjaannya orang percaya. Memberitakan Injil tugas orang percaya. Tapi untuk melaksanakan tugas misi, malaikat juga turut membantu di dalamnya. Gara-gara pekerjaan misi itu, sejumlah orang percaya, sejumlah rasul masuk penjara. Lalu apa yang terjadi? Lagi-lagi malaikat ikut terlibat. Kisah 5. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Maka rasul-rasul yang di penjara itu ditolong oleh para malaikat. Para malaikat suruh pergi ke bait Allah, beritakan firman. Maka lagi-lagi dalam tugas orang percaya beritakan Injil, malaikat membantu. Kisah 12, 7-8. Tiba-tiba, ini Petrus di penjara. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menebuk Petrus dan membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikat pinggangmu, kenakan sepatumu. Dia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Petrus lepas. Maka lagi-lagi dalam penginjilan malaikat terlibat. Paulus itu menderita begitu banyak dalam penginjilan. Dan seperti kemarin saya cerita bahwa karena Paulus warga negara Roma, dia harus diadili di Roma. Nah, maka dia dibawa oleh pasukan ke Roma untuk diadili dan harus naik kapal. Dan waktu naik kapal yang begitu lama, tantangan kesulitan begitu berat sampai-sampai harus nyaris tenggelam. Tapi di dalam keadaan yang begitu berat, tantangan Paulus di dalam pelayanan, lagi-lagi malaikat muncul. Lukas kisah 27. Tetapi sekarang, ini Paulus bicara kepada orang-orang di atas kapal. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, semua orang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Dalam tekanan yang begitu berat dalam pekerjaan misi, lagi-lagi malaikat berdiri kasih kekuatan buat Paulus di sisinya. Jadi saudara, malaikat itu kerja bagi kita bukan hanya waktu Natal. Mengkonfirmasi kebangkitan Yesus, mereka terlibat. Kenaikan Yesus ke surga, mereka terlibat. Pekerjaan misi, mereka terlibat. Kesulitan dalam misi, mereka terlibat. Dan setelah para malaikat bekerja menolong kita dalam pekerjaan pemberitaan Injil, sehingga apabila kita beritakan Injil, lalu ada orang bertobat, reaksi para malaikat bagaimana? Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Maka begitu Injil diberitakan, ada orang berdosa bertobat, malaikat-malaikat ikut bergembira. Lalu saudara, malaikat itu bantu kita. Bukan hanya kita yang dewasa ini. Tapi untuk anak kecil kayak Yola ini loh. Ya, mana lagi anak kecil tuh. Seperti ini. Olia dan lain-lain sebagainya. Ya, bagaimana kerja malaikat bagi mereka? Coba lihat Matius 18 ayat 10. Yesus bilang begini, ingatlah. Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata padamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Untuk anak-anak kecil ini, ada malaikat mereka. Berarti ada malaikat yang ditugasi untuk
mereka dan malaikat itu selalu memandang wajah Bapa. Apa artinya saudara? Apa artinya malaikat yang selalu memandang wajah Bapa? Gini, ini harus dimengerti dalam konteks masa lampau, di dalam konteks Timur Tengah kuno. Biasanya orang tidak boleh menatap wajah raja. Kalau raja bicara, semua tunduk. Tidak boleh ada yang angkat wajah menatap raja, tidak boleh. Hanya orang-orang dekat yang boleh menatap wajah raja. Saudara bisa lihat di Ester 1:15. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja. Jadi tidak sembarang orang bisa memandang wajah raja. Hanya orang penting yang dekat dengan raja yang boleh memandang wajah raja. Kalau begitu, ada malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Itu artinya malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Dan untuk malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah, mereka dikasih tugas untuk anak-anak. Jaga anak-anak. Makanya anak-anak jangan nakal ya. Ya, jangan bolos sekolah ya. Jangan melawan bapak mama ya. Karena ada malaikat mereka. Itu berarti bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita sampai malaikat-malaikat pun ditugasinya. Dan setelah hidup sekian lama di dunia, satu saat jadi almarhum kan? Waktu Kak Maryam meninggal dunia, jiwa melepaskan raga. Apa yang terjadi? Masuk surga kan? Ada yang jemput? Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham di surga. Waktu kau mati yang jemput malaikat. Makanya jangan bilang kirim aku malaikatmu. Itu artinya dia datang kau segera selesai. Ya. Nah, jadi saudara bisa lihat bahwa itu berarti malaikat ini kerja banyak sekali. Malaikat itu aktif sekali. Mereka memang jadi panitia Natal, tapi tidak hanya sekedar Natal selesai mereka pensiun, tidak. Terus mereka melayani orang percaya, melayani semua orang yang menjadi ahli waris surga. Jadi memang benar bahwa malaikat-malaikat ditugaskan oleh Allah melayani orang percaya dalam berbagai hal. Karena itu jangan heran kalau mereka sibuk waktu Natal. Dan kita harus bersyukur karena pelayanan para malaikat. Sekarang kalau malaikat dengan kita mana lebih derajat lebih tinggi? Malaikat lah. Ya. Siapa lebih kuat? Mereka lah. Siapa lebih suci? Mereka lah. Makanya kalau ada orang marah dia bilang, beta bukan malaikat. Nah, itu kan artinya dia tanpa sadar secara implisit mengatakan bahwa malaikat itu memang lebih tinggi dari dia, lebih suci, lebih mulia, lebih kuat, lebih agung. Tapi saudara bayangkan bahwa mereka yang lebih kuat, lebih mulia, lebih agung, lebih suci, Tuhan utus mereka melayani saudara. Bukankah ini luar biasa? Kita bukan siapa-siapa. Tapi karena kita percaya Tuhan, maka Tuhan mengutus bahkan sampai salah seorang pembesarnya seperti Gabriel itu melayani kita. Amin. Luar biasa. Miskin-miskin begini, jelek-jelek begini, tapi jangan main-main. Ada malaikat, ya kan? Ada malaikat, ya. Saya tidak punya mobil Alphard. Tapi bacanya katanya Alphard itu enak. Mobil mewah. Saya lihat di Google saja harga minimal 2 M. Kalau lihat bisa. Hanya membayang-bayangkan saja seandainya punya. Tapi rasanya mustahil punya. Tapi walaupun saya tidak diberi karunia memiliki Alphard. Tapi bisa dikasih karunia menikmati Alphard. Saya hanya hamba Tuhan yang rendah dan hina. Tapi begitu turun pesawat,
kepala daerah setempat memerintahkan seluruh anak buahnya jemput pendeta Ezra Soru dengan mobil Alphard. Saudara lihat foto ini. Ya. Sampai yang tidak ikut naik Alphard pun sudah cukup senang di foto di sebelah Alphard. Ya. Tapi yang lebih menarik dari itu, sebelum masuk Alphard, saya turun dari mana? Saya diantar dengan jet pribadi. Sudah lihat foto ini. Ya, dengan karpet merah. Turun dari jet pribadi. Kalau Alphard tadi sempat mimpi seandainya naik Alphard. Yang ini tidak pernah mimpi juga. Tapi siapakah orang ini? Sehingga ada orang hebat yang kirim pesawat hanya untuk Ezra. Saya rasa, luar biasa. Tapi, siapakah kita semua ini sampai Allah menyuruh seluruh malaikatnya? Termasuk malaikat terbesar seperti Gabriel melayani kita. Tidakkah itu membuat kita begitu berharga di hadapan Allah? Perhatikan kata-kata Jones. Siapakah para pelayan Kristus itu? Mereka adalah pelayan-pelayan kita. Mereka melayani demi kepentingan kita. Dan apakah kita jika dibandingkan dengan para malaikat? Mereka adalah roh, kita adalah darah dan daging. Mereka kudus, kita tidak kudus. Mereka kekal, kita fana. Mereka di surga, kita di bumi. Namun mereka adalah pelayan-pelayan kita. Mereka melayani Kristus seperti kepada Tuhan dan guru mereka. Kepada kita seperti kepada sesama hamba. Tapi betapa besar kehormatan ini bagi manusia yang malang dan berdosa. Seolah-olah raja memerintahkan seorang tuan yang terhormat dari dewan istananya untuk menunggu seorang miskin di negeri itu, untuk mengantarnya dari istana ke rumahnya. Para malaikat adalah pelayan-pelayan Allah di surga, dan mereka senantiasa melihat wajahnya. Kita adalah cacing-cacing kecil di bumi. Tapi Tuhan menetapkan mereka untuk menjaga kita. Untuk menjadi perawat. Untuk menggendong kita dalam pelukan mereka. Supaya kaki kita jangan terantuk kepada batu. Marilah kita memuji dan memuliakan Allah yang telah menyediakan penjaga-penjaga seperti itu bagi kita. Wow. Maka saudara harus bersyukur, bukan? Sampai kalau saudara punya anak-anak yang mengasihi Tuhan, betapa Tuhan sayang saudara sampai anak-anak saudara pun ada malaikat khusus bagi mereka. Tapi ada yang bilang, Pak, itu dulu. Sekarang, mana pernah ada malaikat datang? Tidak ada satu orang pun yang pernah mengaku jumpa malaikat. Ini sudah mau almarhum juga belum pernah ketemu malaikat satu kali juga. Bahkan mimpi saja tidak. Ya. Tapi sepertinya memang ada perubahan dari cara kerja. Dulu mereka senantiasa menampakkan diri. Tapi sekarang mereka tidak lagi menampakkan diri. Yang terjadi adalah mereka tidak menampakkan diri. Tapi tidak berarti mereka tidak bekerja. Adalah sangat mungkin bahwa mereka terus bekerja karena ayat firman Tuhan, mereka melayani kita, mereka terus melayani kita, dan kita hanya tidak melihat mereka. Karena itu saudara, ingatlah bahwa ada banyak pertolongan yang kita dapat dari orang yang tidak kita kenali, Bu. Kadang-kadang Tuhan memakai orang tolong kita dan kita tahu, saya susah, tiba-tiba datang ini, kasih saya bantuan, maka saya lihat dia. Tapi ada banyak orang yang menolong tanpa kita tahu. Maka tidak peduli mereka kelihatan atau tidak kelihatan. Tapi manfaatnya kita rasakan. Albert Barnes bilang begini. Jika dikatakan bahwa mereka, malaikat-malaikat tidak terlihat. Dan sulit untuk membayangkan bagaimana kita dapat dibantu oleh makhluk yang tidak pernah kita lihat. Saya menjawab. Saya tahu bahwa mereka tidak terlihat. Mereka tidak lagi menampakkan diri seperti dulu. Sebagai pelindung dan pembela umat Allah yang terlihat. Tetapi tidak sedikit bantuan yang kita terima dari orang lain berasal dari sumber-sumber yang tidak kita lihat. Kita berhutang lebih banyak kepada para dermawan yang tidak terlihat daripada kepada mereka yang kita lihat.
Dan bantuan yang paling patut disyukuri barangkali adalah yang diberikan oleh tangan yang tidak kita lihat dan dari tempat yang tidak dapat kita telusuri. Betapa banyak anak yatim piatu yang diuntungkan oleh beberapa dermawan yang tidak terlihat dan tidak dikenal. Jadi mungkin merupakan bagian dari pengaturan besar penyelenggaraan ilahi bahwa banyak dari bantuan yang paling dibutuhkan dan dapat diterima oleh kesejahteraan kita datang kepada kita dari sumber yang tak terlihat dan disampaikan kepada kita dari Allah melalui tangan yang tak terlihat. Maka biarpun tidak lihat, yakinlah ada tangan-tangan malaikat yang selalu menjaga, selalu mengawasi, selalu melindungi, dan selalu menyertai. Mereka adalah perpanjangan tangan Allah yang menyertai dan menolong kita. Wow, puji Tuhan. Ketiga, sekarang bagaimana kita harus bersikap? Dalam bagian pertama sudah saya jelaskan, malaikat sangat aktif, sangat sibuk dalam Natal. Dalam poin yang kedua sudah saya jelaskan, Natal sendiri sebenarnya itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Seandainya Natal itu untuk mereka, seandainya kelahiran Kristus berguna untuk mereka, seandainya juru selamat itu bagi mereka, lalu mereka sibuk, masuk akal, wajar. Tapi ternyata mereka begitu sibuk dan begitu giat dan begitu gigih dan begitu repot, padahal bukan untuk mereka. Di sini menurut saya harus jadi pelajaran bagi kita. Sekarang gini, pikiran ini ya. Malaikat saja tidak ada urusan dengan Natal, kok sibuk. Natal bukan untuk mereka, tapi mereka sibuk kerja. Natal itu untuk kamu, tapi kamu lipat tangan saja. Juru selamat itu datang untuk kamu. Juru selamat bukan untuk para malaikat. Biarpun juru selamat bukan untuk malaikat, malaikat sibuk kerja. Juru selamat itu untuk kamu, dan kamu tidak mau kerja apa-apa untuk Tuhan. Berita Natal itu untuk kita, bukan untuk para malaikat. Tapi para malaikat sibuk menyampaikan berita Natal. Sedangkan Natal untuk kita, lalu kita tidak buat apa-apa. Maka rasanya aneh sekali mengacak kepada pekerjaan para malaikat yang tidak mempunyai keuntungan dari Natal. Harusnya kita yang punya keuntungan dari Natal ini mestinya harus lebih giat, lebih gigih, lebih kuat bekerja daripada malaikat, kalau itu memungkinkan. Karena itu saudara-saudara, mestinya melihat pekerjaan para malaikat ini, itu harus jadi teladan bagi kita. Lucy berkata, orang Kristen bukanlah malaikat, utusan surga yang kuat dan tangguh. Namun orang percaya tetap diperintahkan untuk mengikuti teladan para malaikat. Harus ikut. Teladan apa yang bisa kita lihat dari malaikat? Tapi sebelum kita bicara teladan, lihat baik-baik. Juru selamat itu kan untuk kamu, bukan untuk malaikat. Kalau malaikat sibuk, kamu harus sibuk. Tapi sebelum kamu sibuk, satu hal penting dulu. Kan juru selamat itu untuk kamu. Maka kamu harus percaya dulu juru selamat itu, baru kamu sibuk. Kalau kamu sibuk tanpa percaya juru selamat, kamu masuk neraka nanti. Jadi karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat itu bagimu, maka kamu harus terima dia dulu sebagai juru selamat. Kita tidak perlu menyuruh malaikat terima Yesus sebagai juru selamat, itu tidak ada urusan mereka. Tapi karena juru selamat itu bagimu, kamu harus terima juru selamat. Setelah kamu terima juru selamat, lalu kamu dapat manfaat kan? Setelah itu lihat, malaikat tidak dapat manfaat, kok sibuk. Saya sekarang sudah dapat manfaat, maka saya harusnya lebih sibuk dari malaikat. Kalau memungkinkan. Kalau begitu, tidak boleh ada orang yang sudah dapat manfaat Natal, tapi lipat tangan dan menikmati keselamatan tanpa bikin apa-apa. John Calvin bilang, kata ganti bagimu, hari ini telah lahir bagimu, sangat tegas. Karena tidak akan memberikan kegembiraan yang besar untuk mendengar bahwa Sang Pencipta keselamatan telah lahir, kecuali jika setiap orang percaya bahwa untuk dirinya sendiri dia telah lahir. Kalau Kristus sudah lahir bagi kamu, lahir di hatimu,
baru kamu dapat manfaat dari Natal. Kecuali itu, Natal tidak ada manfaat bagimu. Natal hanya punya manfaat bagimu kalau kamu terima dia sebagai juru selamat. Setelah terima dia sebagai juru selamat, ikuti teladan para malaikat. Memangnya malaikat bikin apa saja dalam Natal? Pertama, mereka memberitakan Injil. Injil itu kabar baik tentang Yesus, juru selamat manusia. Injil adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Itulah sebabnya malaikat memberitahu Injil itu kepada Maria, kepada Yusuf, kepada para gembala. Para malaikat tidak mengalami sukacita diselamatkan, tapi mereka taat untuk memberitakan Injil. Lalu bagaimana dengan kita yang mengalami sukacita diselamatkan dan kita sendiri diperintahkan untuk beritakan Injil? Tidakkah kita harusnya lebih gigih dari para malaikat di dalam beritakan Injil? Perhatikanlah, malaikat beritakan Injil pada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu. Setelah gembala-gembala itu mengecek di lokasi dan betul dan mereka percaya, apa yang terjadi? Lukas 2, 17-18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu dan semua orang mendengarnya. Saudara perhatikan di sini, malaikat beritakan Injil kepada para gembala. Setelah itu para gembala memberitakan Injil itu kepada semua orang yang bisa mendengar mereka. Dengan kata lain, para gembala telah meneladani para malaikat. Para gembala itu, dengar baik-baik ini. Para gembala itu bertemu dengan Yesus di hari Natal. Dan pada hari Natal itu, para gembala berubah menjadi para penginjil. Ya, hari itu juga Albert Barnes, setelah melihat anak itu sendiri, mereka sekarang memiliki bukti yang dapat memuaskan orang lain. Dan karenanya mereka menjadi pengkhotbah Injil yang pertama. Mereka pergi memberitakan kepada orang lain bahwa Mesias telah datang. Salah satu tugas pertama mereka yang baru bertobat kepada Allah, dan tugas yang mereka senangi adalah memberitakan kepada orang lain apa yang telah mereka lihat dan mereka rasakan. Edgar, setelah kunjungan singkat dan khotbah singkat, para malaikat itu pergi. Dan para gembala yang rendah ini menyebarkan kabar baik, menceritakan dengan cara yang sangat sederhana apa yang telah mereka lihat dan dengar. Ini adalah rencana Allah yang pasti yang terbaik. Mereka yang membutuhkan dan telah menemukan juru selamatlah yang paling siap memberitahukannya kepada orang lain. Pelayanan manusia lebih bersahaja, simpatik, dan efektif dibandingkan dengan pelayanan malaikat. Malaikat bisa datang beritakan Injil kepada Bapak. Bapak, misalnya Bapak bukan orang percaya, malaikat datang kepada Bapak, kasih tahu kabar Injil. Tapi dia ngomong hanya karena berita, tapi dia tidak pernah punya pengalaman diselamatkan, bukan? Tapi kalau saya yang datang pada Bapak, saya kasih kabar keselamatan, dan saya bisa beritahu Bapak, contohnya saya, orang berdosa yang harus binasa, tapi diselamatkan oleh Kristus. Sekarang Yesus yang sama yang menyelamatkan saya beritakan pada Bapak. Tapi malaikat tidak bisa bilang, Yesus yang sama yang menyelamatkan aku, Gabriel, aku beritakan padamu. Malaikat tidak bisa ngomong begitu. Hanya kamu yang bisa ngomong begitu. Maka setiap orang percaya yang sudah dapat manfaat dari Natal harus rajin beritakan Injil. Pendeta-pendeta harus rajin beritakan Injil. Setiap orang yang bikin renungan lor setiap hari harus rajin beritakan Injil. Guru sekolah minggu rajin beritakan Injil. Yang main Facebook itu, TikTok dan lain sebagainya, rajin beritakan Injil. Jangan hanya goyang-goyang saja. Daripada goyang pantat, lebih baik beritakan Injil. Kalau kamu sudah pernah punya pengalaman diselamatkan dan menikmati Natal, kamu harus jadi penginjil. Yang bisa menyanyi, menyanyilah yang mengandung Injil untuk panggil orang berdosa kembali. Moody ketika mau mati
Setelah beritakan Injil panjang lebar, sebelum dia mati, dia panggil temannya di sisinya dan dia bilang, kerinduanku yang terbesar adalah semua orang boleh balik kepada Kristus. Dia ceritakan kerinduan hatinya yang besar. Temannya yang duduk di sisinya menangkap seluruh kerinduan Moody. Dan seluruh kerinduan Moody dia segera catat dan dituangkan. Dan diciptakan sebuah lagu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Come home, come home. Mari pulanglah, mari pulanglah. Dan berapa banyak orang di dunia ini yang datang balik pada Kristus setelah mendengar lagu. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. Kalau kamu bisa menyanyi, kalau kamu bisa mengajar, kalau kamu bisa berkhotbah, kamu bisa apa saja, selalu pikir sharing tentang Injil. Spurgeon berkata, ketika surga mempercayakan pewahyuan yang penuh belas kasihan kepada seseorang, dia terikat untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Harus suka. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita tentang Tuhan Yesus. Dan kamu tidak bisa cerita tentang Tuhan Yesus kalau kamu sendiri belum punya dia sebagai juru selamat. Kedua, apa teladan malaikat setelah beritakan Injil? Kedua, memuji dan memuliakan Allah. Pada Natal yang pertama, malaikat tampil jadi sebuah paduan suara. Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Malaikat tidak punya manfaat, tidak dapat manfaat Natal, tapi mereka masih puji Allah juga. Kalau kamu dapat manfaat Natal kok tidak memuji Allah? Kamu lucu deh. Ya. Kita dapat manfaat, kita harus puji Allah lebih dari malaikat. Karena kitalah sasaran Natal. Dan memang para malaikat menyembah Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 6 terjemahan Indonesia sehari-hari. Tetapi pada saat Allah mengutus anaknya yang sulung ke dunia ini, Allah berkata begini, semua malaikat Allah wajib menyembah anak itu. Semua malaikat wajib menyembah. Ini saudara, kalau Yesus hanya nabi, itu aneh. Allah suruh seluruh malaikat sembah nabi. Kalau Yesus hanya sekedar salah seorang malaikat seperti kata saksi Yehova, masakan Allah suruh seluruh malaikat sembah Yesus? Tidak. Maka ayat ini haruslah Yesus memang adalah Allah sendiri. Tapi pada waktu Allah utus anaknya itu, Allah perintahkan seluruh malaikat wajib menyembah. Mereka wajib menyembah, tapi mereka nggak dapat manfaat Natal. Apalagi kita yang dapat manfaat Natal. Wajib, lebih wajib dari malaikat. Maka Natal harus membuat kita sungguh-sungguh puji Tuhan. Makanya Maria mendapat berita Natal, puji Tuhan. Lukas 1, 46 sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dan seterusnya sampai ayat 55. John Sebastian Bach mengubah kata-kata Maria ini menjadi Magnificat, sebuah lagu yang begitu luhur dan agung. Sakaria memuji Tuhan, Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Terus sampai ayat 70. Gembala-gembala memuji Tuhan, Lukas 2 ayat 20. Gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Simeon memuji Tuhan, Lukas 2, sambil memuji Allah. Dan seterusnya. Kalau begitu, setiap kita yang sudah menerima manfaat Natal tidak boleh diam diri. Harus sungguh-sungguh puji Tuhan, sungguh-sungguh. Nyanyi bukan hanya sekedar suara keluar, tapi hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Bersyukur karena cinta kasih yang besar untuk kita. Betapa
Allah begitu berkorban besar di dalam Natal untuk kita. Seluruh malaikat jadi panitia untuk Natal itu, untuk kamu. Masakan kamu tidak puji Tuhan? Saya tutup khotbah ini dengan kutipan dari John Newton. John Newton ini adalah orang yang menulis lagu Amazing Grace, how sweet the sound. John Newton berkata begini, disinilah terdapat sebuah pola dan dorongan bagi kita. Para malaikat, seluruh penghuni sorga menyembah Dia. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Kita di dunia ini yang jauh ini telah mendengar laporan kemuliaannya, telah merasakan kebutuhan kita akan juru selamat, dan dalam kadar tertentu menjadi saksi dan bukti dari kuasa dan kesediaannya untuk menyelamatkan kita. Dia hidup, Dia mati, Dia bangkit, Dia memerintah bagi kita. Oleh karena itu dengan rendah hati, bergantung pada kasih karunia-Nya yang telah dijanjikan, yang tampaknya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bertekad bahwa apapun yang orang lain lakukan, kita akan menyembah Dia dengan segenap kekuatan jiwa kita. Adalah tekad dan pilihan kita, bukan hanya untuk memuji dan menghormati Dia dengan bibir kita, tapi untuk mengabdikan diri kita pada pelayanannya, menyerahkan diri kita pada pemeliharaannya, mempercayakan seluruh hidup kita pada pemeliharaannya, dan menempatkan seluruh kebahagiaan kita pada perkenanannya. Natal itu untuk kita. Para malaikat melayani kita dan memberikan teladan kepada kita. Malaikat menampakkan diri kepada para gembala di Bethlehem. Para gembala di Bethlehem dengar Injil. Para gembala di Bethlehem bertemu Kristus. Dan para gembala di Bethlehem memuji Allah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita semua berhimpun dan turut ke Bethlehem? Siap? Mari kita bangkit berdiri. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Sembah puji Dia. Nadanya sedikit lebih semangat. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh syukur. Tempo semangat ya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi, hai mari. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Bernyanyilah kamu tentara malaikat. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi penuh. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, Juru Selamat.
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Satu orang kiri, satu orang kanan. Selamat Natal.